Perkenalkan, nama saya Mutia Diastin dengan NIM 2003102059 dari kelas Manajemen 4C. Di sini saya akan mempresentasikan materi presentasi bisnis dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Saya akan mempresentasikan keripik tempe dari Mr. Yummy, keripik tempe terbaik 100% Indonesian Original Snack. Usaha camilan sering menjadi salah satu usaha yang cukup menggiurkan untuk ditekuni. Selain karena mudah untuk dijalankan dengan industri rumahan skala kecil hingga besar, usaha camilan ini termasuk dalam usaha yang menguntungkan. Pasalnya, masyarakat sangat menggemari camilan kering ini sebagai camilan sehari-hari. Dari itu, kita lebih memilih membuat usaha keripik dari beberapa pilihan usaha lainnya dengan menggandeng makanan khas Indonesia, yaitu tempe untuk dijadikan camilan yang diminati oleh banyak kalangan. Keripik tempe dari Mr. Yummy ini merupakan camilan yang enak, renyah, murah, dan tentunya tetap berkualitas dan bermutu tinggi. Keripik tempe yang gurih perlu ketelitian dan kebersihan dalam mengolahnya. Tempe harus terbuat dari kedelai yang berkualitas, bagus supaya pada saat fermentasi rasanya tidak akan pahit. Kedelai yang bagus juga memudahkan pengirisan tempe menjadi lembaran keripik tipis. Selain itu, minyak kelapa yang digunakan harus berkualitas bagus supaya keripik wangi dan tidak sangit. Visi dari perusahaan kami adalah dalam jangka 6 tahun ke depan, Mr. Yummy akan menjadi produsen keripik tempe terbesar di Madiun dan akan berkontribusi pada pasar ekspor keripik tempe Indonesia. Misi dari kami adalah kami akan memproduksi keripik tempe dan akan mendistribusikannya ke toko kelontong, berbagai tempat oleh-oleh pastinya, dan mempromosikan setiap ada event dengan mendirikan stand. Value dari perusahaan kami yang pertama keunggulan dalam produksi keripik tempe kualitas tinggi, yang kedua kejujuran dalam berhubungan dengan pelanggan dan membayar pajak kepada pemerintah, ketiga kebersihan dalam penyiapan bahan, pemasakan keripik, dan pengemasan produk. Yang keempat, kerja keras dalam pertumbuhan dan kesuksesan bisnis. Pemasaran keripik tempe ini ditujukan untuk semua kalangan masyarakat dan berbagai tingkat usia yang menggemarinya. Lebih khususnya ditujukan pada orang-orang penggemar camilan atau makanan ringan. Awalnya segmentasi geografis keripik tempe masih berkutat pada skala domestik. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan, keripik berinovasi dan berekspansi hingga skala internasional. Ada juga masalah dan solusinya. Yang pertama, masalah dari camilan ini memang menjadi makanan khas yang banyak dicari oleh masyarakat sebagai oleh-oleh. Namun, ancaman yang mungkin terjadi adalah persaingan pasar di era modern yang semakin ketat. Solusi dari kita sendiri adalah agar dapat bersaing di pasaran dan dapat memenangkan persaingan, maka kita usahakan untuk selalu membuat inovasi varian rasa. Semakin kreatif dalam memasarkan produk dengan memasarkannya melalui berbagai media sosial. Membuat kemasan yang lebih menarik untuk membantu menyempurnakan kemasan produk. Strategi produk kita adalah yang pertama memanfaatkan produk
pertanian lokal menjadi produk yang lebih inovatif. Yang kedua, keripik pada umumnya memiliki cita rasa asin dan gurih yang cenderung membuat konsumen mudah lebih bosan dengan kedua rasa itu. Karena itu, kami ingin memberikan cita rasa keripik tempe yang variatif pada konsumen dan dipadukan dengan berbagai rasa, seperti contoh balado ataupun rumput laut. Strategi promosi kita, kegiatan promosi akan dilakukan melalui media sosial dan melalui upaya penjualan pribadi dari pamakasan bisnis. Untuk memikat konsumen, kami memberikan pilihan pada konsumen untuk membeli produk satu kardus atau lebih snack yang berisi 30 snack dengan harga yang lebih miring dibandingkan membeli satuan di awal launching. Pengemasan dan pelabelan akan lebih ditingkatkan untuk lebih mempromosikan produknya. Berikut ada strategi pemasaran. Yang pertama, harga yang kita jual termasuk harga yang mudah dijangkau. Kemudian pilihan rasa yang bervariasi, tempat usaha yang strategis, pelayanan terbaik untuk customer, dan mempunyai akun promosi sendiri. Analisis SWOT dari kita, yang pertama kekuatan kita, setelah mengetahui ulasan tadi, bisa kita ketahui bahwa usaha ini dapat dijalankan dengan skala kecil industri rumahan. Dengan begitu, modal usaha yang dibutuhkan juga relatif rendah. Kemudian dalam mengolah, memproduksi, serta bahan baku dan peralatan digunakan menjadi keuntungan tersendiri ketika kita memilih usaha ini untuk ditekuni. Meskipun usaha ini bisa dijalankan dengan skala kecil, namun keuntungan yang didapatkan lumayan besar. Kelemahan dari ini adalah pada bahan baku tempe. Jika kita tidak hati-hati dan tidak pandai memilih bahan baku yang berkualitas, maka produk yang dihasilkan akan kurang memuaskan dan tentunya akan terasa pahit. Kesalahan dalam memilih bahan baku ini juga mengakibatkan pengirisan tempe menjadi lembaran keripik yang kurang sempurna. Dan jika minyak kelapa yang digunakan kurang berkualitas, maka keripiknya kurang wangi dan akan berbau sangit. Peluang dari keripik tempe ini memiliki prospek yang cukup bagus, karena masyarakat sekitar Madiun juga banyak menggandrungi keripik tempe ini. Selain menjadi makanan khas, bukan lebih ke makanan khas ya sebenarnya, lebih ke snack khas, maka tak heran jika kini permintaan pasarnya cukup tinggi karena banyak yang membelinya sebagai oleh-oleh untuk orang-orang terdekat. Ancamannya yang seperti kita katakan tadi, yaitu di di era modern ini persaingan semakin ketat dan kita akan mengusahakan selalu membuat inovasi rasa dan semakin kreatif untuk memasarkan produk itu sendiri. Berikut ada penganggaran biaya. Pembelian peralatan seperti etalase, kompor, panci, pengaduk, wadah, meja, kursi, atau peralatan lainnya yang kira-kira berharga total biayanya mencapai 2.222.000
juta rupiah. Di sini juga ada tambahan biaya bahan baku, tempe, tepung, telur, minyak, bubuk lada, bubuk, dan lain-lain yang bisa mencapai jumlah Rp11.490.000. Itu tadi yang kita bisa sampaikan dari produksi Mr. Yummy ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.